wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama tutfi'ul ma'u an-nar. Wa qala fi qaulil akhar, as-shadaqatu burhanun ala sihhatil iman. Pemirsa Ar-Risalah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi kali ini kita dapat bersilaturahmi kembali, kita dapat bersua kembali di media online Ar-Risalah TV dimanapun berada, baik itu yang ada di Jawa Barat ataupun di seluruh Indonesia yang terus mengikuti siaran media online pada saat ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi kali ini seperti biasa setiap Ahad dari mulai jam 8 lebih sampai jam 9 lebih kita akan berinteraksi, baik itu dalam materi pokok ataupun nanti dari sesi dialog tanya jawab, baik melalui WhatsApp ataupun melalui media yang sudah disampaikan dan dirilis di media yang sudah pemirsa lihat di layar kaca. Pada kesempatan kali ini Ar-Risalah TV bekerja sama untuk sesi pada pagi kali ini dengan Pusat Zakat Umat Perwakilan DKI Jakarta yang pada saat ini juga memiliki program-program yang berkaitan dengan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Dan alhamdulillah pada siaran pada pagi kali ini kita memberikan simbiosis mutualisme untuk memberikan informasi-informasi yang terbaik, baik itu informasi tentang pengelolaan bagaimana dan pendistribusian dari apa yang kita sudah sampaikan dan apa yang kita sudah keluarkan ataupun yang belum. Maka Pusat Zakat Umat Perwakilan DKI Jakarta di sini ada peran yang sangat penting untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi pemirsa yang sekarang mungkin sedang di karantina atau sedang diisolasi atau tidak bisa kemana-mana. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengangkat sebuah materi di akhir bulan Ramadan, di akhir yang memasuki hari yang ke-17 di bulan Ramadan, yang ini mungkin sebagai starting point bagi kita bagaimana mengawali akhir dari bulan Ramadan yang akan kita lalui kurang lebih beberapa hari lagi ke depan, tidak sampai 2 minggu ke depan kita akan berakhir. Tetapi bagaimana di akhir Ramadan ini menjadikan kehidupan kita lebih berkualitas dan memiliki cermin yang betul-betul ketika kita bercermin itu betul-betul kelihatan bahwa kita menjadi bagian, bahwa diri kita semakin betul-betul paripurna di dalam menjalankan kehidupan, baik itu untuk lillahi ta'ala ataupun untuk kehidupan kita. Maka periode yang kita lalui dari beberapa minggu yang sudah kita lalui dengan kondisi yang kita lihat sekarang, dengan kondisi dan situasi yang kita rasakan sekarang, baik itu yang ada di Jawa Barat, ada yang di Jakarta, di Lampung, dimanapun, di Sumatera, di Kalimantan, di Aceh, yang pada saat ini mendengarkan ataupun melihat tayangan dari Ar-Risalah TV itu lebih memberikan sebuah pencerahan. Jadi ada tajdidul ilmi, ada penambahan dari ilmu-ilmu yang mungkin kita lihat di media-media sekarang yang emang salah satu sarana. Saya membaca dalam salah satu ensiklopedi yang sebetulnya sudah diterbitkan beberapa tahun yang lalu, tetapi sudah memberikan sebuah gambaran bahwa ternyata di saat situasi apapun yang menurut manusia sulit, maka selalu ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Ada lapis ataupun ada pintu-pintu celah yang sebetulnya itu sangat tipis sekali dan sangat kecil. Tetapi kalau itu kita tidak mencoba mengeksplorasi, maka celah-celah ini menjadi tidak bermanfaat.
Kalau seandainya kita menutup aliran air yang kemudian supaya air itu tidak tembus, maka kita akan menemukan ada lubang-lubang celah-celah yang air itu tetap bakal tembus. Demikian pula setiap kejadian yang dianggap oleh kita itu adalah kejadian yang tidak positif, tetapi itu ada celah-celah yang dapat kita manfaatkan. Salah satu celah dari dakwah kita adalah apa? Ini celah media online yang sudah kita bisa gunakan, dan sekarang itu bisa digunakan sebagai apa? Sebagai refleksi untuk dakwah itu tidak berhenti. Kalau seandainya dakwah kita berhenti dengan hanya kejadian seperti ini, maka mungkin celah ini dimanfaatkan oleh orang lain. Untuk itu dengan harapan yang sangat besar kita, dengan harapan yang sangat tinggi dari kita, meminta kepada Allah celah-celah ini kita manfaatkan agar ikhtiar kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara masalah konsep yang disebut dengan sedekah, ini sudah kita dengar di mana-mana dari berbagai aspek literasi ilmu, baik itu dalam ilmu sosiologis, kemudian ilmu psikologis, kemudian dalam ilmu matematika. Ini seringkali bahasan-bahasan sedekah ini menjadi sebuah bahasan yang sebetulnya bisa dikatakan tidak tabu, tapi bisa dikatakan juga ada sebagai permainan-permainan dalam kehidupan. Saya seringkali membaca ada sedekah untuk mempermainkan kehidupan kita. Ada juga orang yang bersedekah, orang itu yang berinfak, orang mengeluarkan zakat, itu sebagai apa? Sebagai input bagaimana kita mendapatkan lebih banyak. Permainan-permainan seperti inilah wajar dirasakan oleh manusia, dan hanya di dalam Islam sendiri sudah mengajarkan seperti itu. Tetapi apakah permainan ini akan tetap kita mainkan tanpa kita mengetahui apa sih di balik apa yang kita keluarkan pada setiap hari ataupun setiap waktu? Maka pada prinsipnya jangan sampai, kata Rasulullah, apa yang kita keluarkan tidak menghapus dosa kita. Apa yang kita keluarkan tidak jadi burhan, kata Rasulullah. Jadi sedekah itu nilai yang paling pokok itu yang pertama adalah tutfi'u khati'ah. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah burhanun. Yaitu apa? Jadi sesuatu yang dapat membuat kita itu mendapatkan sebuah pencerahan hidup. Ya. Kita membuat sesuatu yang betul-betul hidup kita itu semakin cerah, yang membuat hidup kita semakin ditutupi dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sekedar untuk menderma, orang-orang di luar ataupun orang-orang yang tidak berkeyakinan pun sama menderma. Siapa orang yang dapat mendermakan paling banyak dalam perhitungan dunia sekarang? Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang mengerti dalilnya, itu ternyata begitu dirilis, saya membaca ternyata ada orang yang atau orang yang tidak percaya pada Tuhan saja, dia katanya satu hari menderma sekian ratus juta. Ya, kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi, pasti itu tidak akan ada yang mengalahkan, karena keyakinan untuk mengeluarkan itu sudah dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW lewat interaksi seperti ini. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kita hanya dibimbing dengan apa? Dengan materi-materi yang disampaikan oleh Nabi tanpa langsung Rasul melihat kita. Ini kan perlu pengorbanan yang luar biasa. Nah, untuk itu satu kunci yang harus kita pahami bahwa apa yang kita ataupun apa yang kita keluarkan, baik itu apa? Sedekah, baik itu infak ataupun zakat yang kita keluarkan, harus betul-betul menjadi sebuah apa? Satu burhanun. Ya. Burhanun. Kalau bahasa guru saya ketika di pesantren, beliau mengatakan, lamun anjen rek sodakoh, kalau Anda mau infak, Anda mau zakat, maka infak, zakat dan sodakoh itu harus menjadi cahaya bagi kehidupan Anda. Jangan sampai Anda bersodakoh, Anda berinfak, Anda berzakat, tetapi menjadi sebuah apa? Kekalutan, kerudetan dalam hidup Anda. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tutfi'u khati'atah. Jadi apa? Ini akan membuat lapisan-lapisan dosa kita itu terkikis. Berarti harus menjadi apa? Yang harus menjadikan atau yang harus menjadi catatan kita bagaimana? Bagaimana kita mengeluarkan itu betul-betul menjadi dua yang tadi. Ada efek dua ini. Ya, kalau nanti berbicara betulkah oleh Allah akan diganti, itu jangan dipertanyakan. Kenapa? Karena itu jangankan di agama Islam, di agama-agama di luar Islam pun itu sudah meyakini ada yang seperti itu, atau yang disebut dengan gaya gravitasi. Apa yang kita keluarkan kita akan mendapatkan hal yang sama. Itu tidak perlu tidak perlu menjadi sebuah permainan bagi kita. Justru yang akan menjadi catatan kita ketika kita bersedekah, bagaimana dia tutfi'u khati'ah. Yang kedua adalah dia jadi burhan.
Nah, dia akan menjadi apa? Yang akan menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Burhan ini cahaya bagi kehidupan. Kalau dalam persepsi atau Imam Al-Maraghi, burhan ini adalah apa? Dia menjadi solusi bagi kehidupan dari masalah yang kita hadapi. Jadi menjadi solusi, dalam artian solusi kehidupan yang kita hadapi ini kan bermacam-macam. Bisa dilihat di dalam sebuah kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Hashim Al-Maududi, bahwa ternyata dalam kitab Al-Ijaz fi Nafs, beliau menyampaikan bahwa ternyata ada 4 hal yang akan menjadikan sebuah spiritual imunologi. Nah, ini kan jadi ada apa? Ada 4 katanya. Arbaun ya, min aqwal ruhiyah. Dia akan menjadikan jadi spiritual itu imunologi jadi kuat. Nah, dalam kitab itu disampaikan, kitab ini lebih ke arah kajian psikologis dalam konteks imunitas tubuh ataupun apa anatomi. Jadi pendekatannya sangat bagus begitu kan ya. Ini beliau menulis Al-Ijaz fi Nafs, jadi semacam keajaiban jiwa manusia. Ya. Dan beliau memberikan sebuah gambaran bahwa ternyata kejadian-kejadian seperti ini juga sudah apa? Sudah direfleksikan bahwa ternyata ada 4 macam yang akan menjadi spiritual imunologi manusia. Yang pertama adalah apa? Ya, yang pertama adalah apa? Dia harus memberikan sebuah konsep dalam hidup bahwa berdoa itu harus serius. Kalau dalam bahasa saya, dalam buku saya yang pernah saya tulis itu bahasanya berdoa sepenuh jiwa. Nah, itu spiritual imunologi itu ya. Kenapa? Karena ketika kita membuat sebuah presentasi kehidupan dalam berbentuk doa yang hebat, yang betul-betul total, maka itu akan membuat apa? Spiritual kita jadi naik, imunologi kita jadi bagus begitu kan? Kenapa? Karena kita betul-betul percaya doa ini gratis tetapi hasilnya luar biasa. Pada minggu yang lalu saya sudah membahas tentang bagaimana konsep-konsep dalam berdoa agar doa itu menjadi sebuah menjual ataupun membuat sebuah kekuatan bagi jiwa kita dan diri kita. Nah, jadi poin yang pertama adalah apa? Doa harus sepenuh jiwa. Itu imunologinya kuat. Ini akan meningkat gitu kan. Spiritual juga meningkat, imunologinya juga meningkat. Kenapa? Karena kita berdoa sepenuh jiwa. Ya. Kedua adalah apa? Yang kedua adalah qiraatul Quran. Yaitu apa? Kita senantiasa selalu berinteraksi dengan Quran. Hasil sebuah riset-riset yang mengatakan bahwa orang yang sering berinteraksi dengan Quran itu akan berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah berinteraksi dengan Quran. Coba bayangkan saja, kalau kita satu hari membuka YouTube, membuka FB, membuka IG, kita berapa jam ada waktu. Tetapi begitu kita harus berinteraksi dengan Quran, itu ternyata membutuhkan bukan energi fisik, tetapi membutuhkan energi spiritual. Nah, interaksi yang bagus sekali. Ada sebuah kasus di salah satu surat kabar, di salah satu jurnal di Turki, ada seorang ibu, ada seorang perempuan yang dia memiliki penyakit, katanya penyakit. Saya sering menyampaikan ini, nggak apa-apa supaya menjadi spirit bagi kita, ya, menjadi sebuah spirit yang luar biasa bagi kita. Dia memiliki penyakit kanker payudara dan kanker rahim stadium 4. Divonis oleh medis dia akan meninggal di 4 hari. Ya. Kemudian setelah dia mendapatkan vonis itu, dia kembali ke rumah, lalu dia merubah 180% mindset yang ada dalam pikirannya. Apa? Saya yakin mati itu bukan oleh penyakit, tapi saya yakin mati itu oleh ketentuan dari Allah. Kemudian dia mencoba untuk memberikan sebuah nadar. Nadarnya enteng, saya akan baca Quran 1 hari 1 juz. Kalau katanya saya baca Quran 1 hari 1 juz, berarti kalau umur saya 4 hari, berarti saya sudah membaca 4 juz. Yang selama ini mungkin dia tersibukkan untuk tidak bisa berinteraksi dengan Al-Quran, begitu kan ya. Jadi ini cara merubah mindset seseorang. Nah, begitu. Dan kalau kita lebih bersikap adil terhadap kehidupan kita, emang kita juga paham begitu. Berapa persen kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran, minimal kita baca. Jangan mengkaji, baca saja itu interaksinya sudah bisa dihitung dengan menit yang kita lakukan. Akhirnya dia baca Quran 1 hari 1 juz. Kemudian dia baca katanya 2 hari, dia udah lewat 2 hari, 3 hari, 4 hari.
Di 4 hari, di malam kelima dia berdialog. Dialognya adalah katanya, ya Rabbuna, wahai Tuhanku, katanya, hari besok mungkin adalah Quran sudah tidak bisa saya baca kembali, tetapi minimal saya sudah berinteraksi katanya dengan ayat-ayatmu di 4 hari kemarin, 4 juz itu. Luar biasa, di hari kelima dia bangun, lalu ternyata begitu dia bangun, dia luar biasa. Ternyata dia seger. Dia bangun tidak seperti orang yang dia itu punya penyakit. Di hari kelima dia bangun, baca lagi Quran, hari ke-6, hari ke-7, sampai akhirnya di hari ke-30 dia baca Quran. Dia baca Quran terus gitu. Dan akhirnya di hari ke-30 dia masih ada. Dan dia semakin yakin bahwa ternyata mati bukan karena penyakit, tapi mati karena sudah ditetapkan oleh Allah ajalnya. Akhirnya dia check up. Check up lah dia. Check up general untuk mengetahui bagaimana perkembangan virus yang ada pada tubuhnya, bagaimana perkembangan kanker yang ada pada dalam organnya. Akhirnya begitu dites, ternyata itu sama sekali katanya si virus kanker itu sudah tidak bisa bereaksi kembali. Dalam konteks dia mati katanya. Apa yang terjadi? Dia lakukan. Kemudian dia menyampaikan bahwa yang membuat dirinya itu kuat apa? Saya teringat katanya ayat ataupun hadis Rasul. Quran ketika dibaca satu ayat itu ternyata hitungannya bukan satu ayat, tetapi hitungannya satu huruf. Saya dapat satu pahala dari satu huruf. Berapa huruf yang saya baca dalam satu juz? Dan inilah kebahagiaan. Inilah yang disebut dengan apa? Sistem imunitas spiritual dia meningkat. Terjadilah self healing. Mau diterima mau tidak, kenapa? Gak masalah. Ini adalah sebuah apa? Ini adalah sebuah refleksi kehidupan kita. Lalu dia menyarankan katanya, kalau Anda punya masalah yang berkaitan dengan tubuh Anda ataupun dengan apapun, karena Quran itu syifaun, dia itu obat, baik itu mungkin syifa secara obat secara jiwa ataupun mungkin secara fisik, secara otomatis akan berefek kepada fisiknya. Akhirnya dia menyarankan, baca Quran katanya tiap hari 1 juz. Kalau tidak sanggup 200 ayat, 250 ayat. Kalau tidak sanggup 25 ayat, dan kalau Anda tidak sanggup minimal Anda baca 1 ayat kan 1 hari. Tidak sanggup, masih kena tidak sanggup, Anda katanya pegang Quran setiap hari. Tidak sanggup, Anda tatap Quran setiap hari. Cukup seperti itukah? Kalau kita tidak ada waktu untuk berinteraksi dengan Quran, maka berarti kita sudah memiliki apa? Kita sudah memiliki waktu yang ternyata tidak bermanfaat bagi imunitas tubuh kita. Yang ketiga adalah apa? Husnudon billah. Ya husnudon. Dalam kitab Al-Izaj bin Nafs, Ibnu Hasib Al-Maududi dia mengatakan bahwa ternyata berhusnudon terhadap apapun dalam kehidupan kita itu adalah akan menguatkan spiritual imunologi. Jadi ke suami, ke istri, ke anak, kita husnudon aja. Tidak perlu ada suudonkan dulu. Jadi kita punya konsep begitu. Ketika orang yang hasud, orang yang suudon itu 5.148.000 sel di dalam tubuhnya rusak itu. Dan tidak terjadi connecting ke dalam otaknya. Itu kebayang kalau orang itu hasud dan suudon 5 menit itu. 5 menit saja sudah seperti itu. Coba kalau ayeuna setengah poe jami suudon ka jelema, kabayang orang ini tidak terjadi connecting betul-betul antara satu sel dengan sel yang lainnya. Ini berbahaya dalam kehidupan kita. Itu seperti tadi. Jadi suudon, hasud itu akan mempengaruhi imunologi kita. Makanya orang yang sedang sakit, orang yang dia mengalami kehidupan apapun, dia harus berhusnudon kepada Allah. Saya yakin itu seperti itu. Kenapa? Karena ini harus dipraktekkan. Jangan hanya disampaikan, praktekkan itu ya. Bagaimana kita berhusnudon pada Allah, kita berhusnudon pada kehidupan kita berhusnudon pada suami kita, pada istri kita, pada anak kita. Itu yang harus ditanamkan. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sudah berpikiran negatif ya, sudah berhusnudon, sigana usum kieu mah, sigana sana ripuh hirup teh. Nah, ini kan sudah bersuudon. Dia minimal tidak disampaikan, sudah berdialog dengan dirinya sendiri. Atau nanti kepada anaknya juga sama. Ini akan berefek terhadap kehidupan kita. Ini kuncinya. Dan ternyata dalam kitab Al-Izaj bin Nafs, Ibnu Hisham Al-Maududi mengatakan, dan yang keempat adalah apa? As-sodaqoh. Itu adalah sodaqoh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sampai seperti itukah sedekah itu sampai dapat menguatkan spiritual imunologi manusia? Kenapa?
Karena orang yang bersedekah itu kan bahagia. Begitu. Dengan catatan kita mengeluarkannya dengan apa? Dengan aturan-aturan standar operasional yang disampaikan oleh Allah, baik itu oleh Allah atau Rasulullah. Dan kalau orang udah bahagia, itu kan imunitas tubuhnya meningkat. Dia akan memunculkan hormon endorfin. Ketika hormon endorfin ini meluber dan meningkat, maka dia akan ataupun ada kunci kebahagiaan. Dan yang paling kuat adalah apa? Ketika ingin mencoba menguji ketahanan kita, Quran sudah menyebutkan. Kenapa disebutnya? Uiddat lil muttaqin. Catat oleh semuanya. Manusia hidup di alam dunia, baik itu dia berorganisasi atau dia menjalani hidup berkeluarga, itu pada prinsipnya untuk memberikan tujuan 3 atau 4 tujuan dalam kehidupan kita. Pertama, in kuntum ta'lamun, agar masih ada semangat belajar bagi kita. Kalau saya menyampaikan, kita berorganisasi, kita berada di jamiah, kita berada di dalam sebuah lingkungan-lingkungan, baik itu jamiah ataupun organisasi apapun, maka fungsi kita bergaul ataupun kita bergabung di sana, fungsi kita menjalani kehidupan dalam keluarga. Yang pertama, Quran menyebutkan in kuntum ta'lamun, agar kita ada semangat belajar. Buat apa kita berada di satu lingkungan, di satu komunitas kalau ternyata tidak meningkatkan belajar kita? Yang kedua adalah apa? La'allakum yarsyudun, agar kita mendapatkan arahan. Nah, jadi kan kita diarahkan, walaupun banyak yang menerangkan tentang masalah-masalah sedekah, tapi kalau tidak diarahkan dengan benar, kita tidak akan punya irsyad. Yang ketiga adalah apa? La'allakum tashkurun, agar manusia menaikkan tingkat syukurnya kepada Allah. Dan yang keempat, la'allakum tattaqun, dan ternyata manusia akan lebih berhati-hati. Kita akan mencoba menskemakan sebuah apa? Sebuah rumus. Yang pertama adalah rumus yang paling berat ketika kita mengeluarkan sedekah adalah apa? Uiddat lil muttaqin, surat Al-Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qadiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini menurut para ahli bahwa ayat ini adalah ayat ini disebut dengan apa? General imunologi. Wah, ini imunitas yang paling hebat, ya. Kenapa? Karena mempraktekkan ini tidak mudah. Kalau orang lagi ada lalu sedekah, itu mah nggak perlu masalah. Ini yang paling berat itu adalah apa? Siapa? Orang lagi tidak ada sedekah. Nah, begitu ya. Jadi jelema keur loba masalah sedekah. Ya, jelema keur loba kabutuh sedekah. Bahasanya juga pakai apa? Mubalaghah, darra. Ya, begitu. Artinya apa? Jangankan untuk orang lain, dirinya saja darurat. Kalau dalam ayat lain disebut walau kana khassasah, dirinya saja sudah lagi butuh. So, biasanya orang lamun nagih kan butuh kan hese teh. Ieu mah anu butuh teh nu loba pangabutuh, kemudian dia itu sampai memberikan kemudahan pada orang lain. Ini kan bentuk dari tujuan tatakun itu seperti itu. Coba ini sekarang kuncinya. Ya. Ini sekarang kuncinya. Kalau membaca retorika dari Salman Al-Farisi, beliau menyampaikan pada saat orang semua lagi membutuhkan, maka Anda hadir untuk lebih memberikan sebuah pertolongan kepada mereka, maka Anda lah orang yang hebat. Jadi sedekah teh ayeuna kuduna mah leuwih gede teh. Kenapa? Karena di sini diuji keimanan kita. Tah aya keur jelema keur bararutu. Jadi mikirna ulah narima wae, kumaha ngaluarkeun ta eta. Lamun jelema mikir narima wae, engke bakal pikiranna kumaha, tidak ada semangat untuk bersedekah. Naon sababna? Cenah bobora mereka batur, abdi ge keur kieu. Nya akhirna ku Allah teh dibere sakitueun we atuh. Kenapa? Karena dirinya juga sudah suudan begitu kan. Tapi kalau dia berpikir, makanya orang miskin, ini catat nih semuanya. Ini menurut saya ilmu bukan ilmu baru. Ini ilmu yang betul-betul membaca kemanusiaannya yang asli gitu kan. Orang miskin melamun untuk bersedekah saja itu sudah berpahala. Artinya, jadi jelema miskin ngalamun hayang infak, hayang sedekah, hayang zakat, eta tos boga tos aya pahalaan.
Matak lamun aya nu miskin keur ngariung eta teh keur ngalalamun. Tah eta teh ngalamun hayang sedekah teh meunang pahala. Matak nu miskin tong halamun hayang eta hayang beunghar heula. Ngalamun hayang sedekah heula. Nya. Kenapa? Lamunan orang miskin itu akan berpahala pada saat dilamunkan untuk melakukan kebaikan. Orang miskin tidak mencuri. Itulah sedekah. Nah, jadi ngalamuna boga pahala, kemudian dia tidak mencuri, juga sedekah. Kenapa? Karena peluang untuk orang yang butuh itu untuk mencuri kan bisa. Tapi dia tahan untuk tidak mencuri. Wah, senam moal padahal butuh. Sok aya bahasa kieu, nginjem tapi niatna rek menta. Kan eta teh mau. Ari ngomongna mah nginjem. Dia ngomongnya apa? Pinjem katanya. Pinjam ya saya gini-gini. Tapi boga niat eta teh supaya dibere. Nah, itu enggak boleh seperti itu. Kenapa? Kalau Anda niat pinjem. Masalah dia nanti ngasih dan tidak itu urusan lain, begitu kan? Jadi ini harus dicamkan. Poin yang pertama, sedekah dapat berenergi, dapat jadi burhan, dapat jadi tutfiul khati'ah apabila betul-betul kita mengeluarkan dalam keadaan ad-darra. Ya. Nu beunghar ngalamun hayang sedekah teu kudu ngalamun nu beunghar mah tinggal song. Nya, manya nu beunghar ngalamun keneh nya sagala aya cing atuh gitu kan. Kenapa? Karena ini proyek yang sangat luar biasa. Coba dikonsepkan dalam hidup kita. Orang kaya itu enggak perlu melamun. Ya, orang nu beunghar mah teu kudu ngalamun, langsung we ngaluarkeun, tong loba pikiran. Kenapa? Karena bagi dirinya sedekah yang dia keluarkan untuk membersihkan harta yang dia miliki. Tak pikiran jelema nu beunghar jeung jelema nu miskin mah sok terkadang beda. Ya. Nu miskin mah hayang beunghar, anu beunghar mah teu hayang miskin. Hayang nyobaan cenah miskin, malahan nu beunghar mah ngomongna hayang leuwih ti kitu. Ya. Jadi pada prinsipnya hidup manusia itu, nah itu. Jadi kalau kita berada dalam kondisi kita dalam keadaan contoh berada pada kondisi miskin, minimal ngalamun heula. Nya, keun sugan ngalalamun sakeluarga mah atunya kuat. Nu teu meunang mah saur Nabi naon? Wala tuksiru lau, wala kasratul lau. Jadi tidak boleh itu banyak, yang tidak boleh itu kuat teuing ngalamun. Duh ya Allah abdi senengnya. Lamun gaduh artos mah hayang na mere kasih eta. Tah eta teh lumayan nu miskin mah. Tapi lamun nu beunghar mah teu emang. Kenapa orang kaya itu tidak perlu ngomong seperti itu. Begitu bro teh ku Allah dibere rezeki, geus beda deui ngalamunna. Nya. Nah, itulah. Jadi nanti bagaimana mengaplikasikan seperti itu. Dan orang miskin, dia itu tidak mencuri, maka dia itu adalah sedekah. Itu sedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah poin yang pertama. Jadi, Ustadz gimana kalau kondisi sekarang kan semua pada butuh? Ya, kondisi sekarang pada butuh. Tetapi apakah pada butuh itu membuat kita tidak bisa melakukan kebaikan? Kalau kita ingin berada pada peringkat ketakwaan, coba keluarkan minimal berapapun lah. Kita sekarang udah banyak program-program yang sebetulnya untuk melanjutkan kebaikan kita, yaitu program apa? Ada yang ngumpulin perelek, ada yang ngumpulkan sayurnya, ada sayur yang tidak ada bumbu masak yang tidak dipakai atau yang kelebihan dikumpulkan, ada yang ngumpulin sayur, ada yang ngumpulin ada yang ngumpulin beras, sacangeum sakit dikumpulkan, kemudian disampaikan, nanti udah banyak disampaikan, itu bagus sekarang. Kenapa? Karena tidak terfokus kepada uang saja kalau sekarang dibutuhkan. Kenapa? Karena sedekah itu kan bebas. Yang penting kita jujur mengeluarkannya, jujur dalam diri kita. Nah, ini kunci yang harus dipahami oleh semuanya, ya. Jadi saya menganjurkan nih, lembaga-lembaga zakat yang sekarang bergerak dan mereka sudah siap untuk mampu untuk mengambil ke rumah kita, nah ini harus diapresiasi, ya, harus diapresiasi. Jadi kita membuat sebuah hubungan simbiosis yang saling mendoakan. Coba ibu bapak praktekkan nilainya beres acara tadi. Kemudian ada orang ya ataupun ada mungkin nanti ada yang datang, kami begini-begini, zakat fitrah, zakat apa, kita kumpulkan dulu. Kemudian apa doa yang keluar? Kan saling mendoakan. Bukankah kata Rasulullah, manusia yang terbaik adalah apabila antara dia bertemu dan berpisah saling mendoakan kebaikan.
Orang yang sedekah, orang yang infak, orang yang zakat, pasti itu saling mendoakan kebaikan. Ini peluang yang harus kita manfaatkan. Jadi ujian paling berat sekarang. Coba. Jadi kalau tahun kemarin contohnya satu lembaga zakat dapat 2 miliar contohnya. Nah tahun sekarang itu mungkin bisa harus lebih. Kenapa? Karena ujian hidup kita diuji untuk mempertaruhkan ketakwaan kita kepada Allah. Setiap hari harus bisa. Begitu. Jadi poin yang pertama adalah apa? Yaitu kita sedekah, infak, keluarkan zakat di saat kita butuh. Begitu. Kemudian yang kedua, mindset kita untuk merubah bahwa sedekah ini akan membuat ataupun dosa kita dibersihkan oleh Allah dan itu akan menjadikan cahaya bagi hidup kita adalah apa? Harta milik Allah itu. Itu penting sekali. Kenapa? Sabab ngarasanu urang gitu. Ya. Kusabab ngarasanu urang jadi asa berat. Da teu gede teu dina Qur'an ge wa mimma litabaidi atau al-ba'idi atau ba'diyah. Jadi artinya sebagian. Kenapa? Karena yang masuk ke perut kita itu lebih dari nominal yang kita keluarkan untuk Allah, begitu kan ya. Asa eutik. Jadi lo baeudna loba jeung seurina mah saeutik, seurina mah saeutik. Lobana mah baeud ieu cenah. Cuman kata Rasulullah, kita hanya sekedar untuk tabassam bahwa sedekahun hanya sekedar kita senyum saja. Itu sudah sedekah. Artinya kalau dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi seserian kan beda deui masalahna. Yang diminta oleh Allah berapa? Wa mimma razaqnahum. Ya. Razaqnakum yunfikun. Setelah apa? Yang sedikit aku minta. Aku minta sedikit aja. Ya, sedikit dalam ukuran kita. Begitu. Coba bayangkan kalau nanti semua mindset orang sudah seperti ini, saya kira Islam ini akan hebat. Lembaga-lembaga zakat ini akan luar biasa dibandingkan dengan pengumpulan dana yang tidak berbasis zakat, infak dan sedekah, tapi berbasis umum pengambilannya. Ini dahsyat sekali. Nah, PZU perwakilan dari Zakat Umat Jakarta, DKI Jakarta, ya, ini sudah memberikan sebuah program yang cukup cantik. Jadi ketika Anda berada di rumah, Anda tidak perlu keluar, katanya kami akan jemput. Nah silahkan, ataupun kalau yang jauh silahkan. Kalaupun nanti ada yang di Jawa Barat kan ada rekening, kalaupun yang ada di Jakarta itu sudah memberikan sebuah kemudahan bagi kita semuanya. Coba pikirkan aja, kalau ibu bapak nih di mana saja kita berada, nih kita punya uang nih 1 juta, bagi-bagi aja. Yang biasanya ke sini nanti bisa ke sini sebagian, bisa ke sini sebagian. Yang penting nanti akuntabilitas orang yang menerimanya itu jelas. Ya, akuntabilitasnya orang yang menerimanya jelas. Siapa lembaganya juga. Nah ini sinergitas ya bagus. Jadi bahwa kalau sekarang ada di player yang sudah saya sampaikan ada PZU perwakilan Jakarta, ini adalah bagian untuk membuat hubungan yang erat supaya kita dimanapun tetap ada hubungan yang sangat bagus, silaturahmi yang sangat luas. Jadi poin yang kedua adalah apa? Sedekah itu harus sedekah kita. Kenapa kita jadi semangat? Karena harta bukan milik kita. Harta bukan milik kita. Ya. Jadi harta itu milik Allah. Jadi serahkan apa yang Allah tidak butuh harta kita, tapi Allah akan mewakilkan kepada kita untuk membuka pintu-pintu rezeki bagi orang-orang yang sudah diberikan hidup oleh Allah. Nah, seperti itu. Jadi kunci dasarnya adalah bagaimana bahwa yang kita miliki ini kita serahkan kembali kepada pemiliknya seukuran yang kita mampu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sedekah kita itu betul-betul bahwa dia itu satu, dia tufi'ul khati'ah, yang kedua burhan. Lihat aja kehidupannya semakin barokah. Jadi albirkah itu wadah untuk menampung air. Airnya tidak meluber, tetapi seukuran wadah yang dibutuhkan. Jadi lamun segede gelas teh segede gelas gitu kan. Tas si cair teh sakitu we, saating henteu, muda ting henteu. Kenapa? Karena jumlah yang Allah berikan seukuran dengan kemampuan si wadah yang kita miliki, itu namanya birkah. Barokah itu begitu.
saeutik mahi loba nyesa ge keur sedekah gitu kan, eta barokah. Makanya manusia itu harus menjadi kaya supaya banyak bersedekah. Begitu. Boleh meminta kepada Allah, tetapi untuk membuat sebuah keberkahan hidup kita itu betul-betul ada. Upami dina keterangan mah istri yang membuat rumah tangga berkah itu satu, apabila suaminya taat kepada Allah dan keluarga. Yang kedua, istrinya taat pada Allah dan kepada suaminya dan keluarganya. Yang ketiga, anak-anaknya itu qurrata ayun. Nah ini berkah. Jadi loba sagala ge rudet we ku hiji salah sahiji, waduh gitu. Asa barokah teh asa leungit nya. Murang kali balager bojo pirudeteun, murang kali bojo saleh, oh iya aya masalah we dina usahana maju, salakina loba masalah. Terus gitu, suami istri bagus, budak, wah mawa masalah, loba masalah wae. Nah ini berarti ada keberkahan yang oleh Allah cabut, begitu kan, dalam nuansa kehidupan kita. Walaupun sebetulnya tantangan hidup itu selalu ada, tetapi kata kuncinya adalah kita bisa memahamkan bagaimana keberkahan itu muncul. Kalau dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan bahwa kepada para pedagang, ya tijar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna syaitan wal ism, ya, sesungguhnya setan dan dosa itu yahtadirani fil tijarah, selalu hadir dalam sebuah perdagangan. Nah ini supaya nanti berkah nih para pedagang, ya, para pembisnis, para usahawan, sok ngarah berkah. Saur Rasulullah, wahai katanya para pedagang, wahai para pembisnis, setan dan dosa selalu hadir di dalam perdagangan itu. Aya wae pidosaeun teh cek Nabi. Nya, moal aya nu bersih. Matak anu dagang minimal ngabohong gitulah. Nya minimal teh matak aya zakat tijarah teh eta. Keur naon? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana teknisnya? Kata wazayyinu bis shadaqah. Coba Anda hiasi dengan sedekah. Supaya apa? Tanu tadi. Sabaraha cenah ieu? Cenah abdi teh teu ayaan, cenah ieu mah diisal modalna we, tong ngabohong gitu kan ya. Ini demi Allah, sampai keluar demi Allah eta. Bakat engku hayang dibelian gitu kan ya. Akhirnya padahal mah ti dituna teh 10.000. Demi Allah katanya. Saya teh cenah ti dituna teh 12.000, tah geus leuwih 2.000 teh. Begitu dijual, ieu mah wios modalna we cenah 12.000. Nah, makanya kata Rasulullah betul. Di dalam bisnis, di dalam usaha selalu ada apa? As-syaitan wa khati'ah. Aya gogoda. Lamun keur maju gogodana luar biasa. Kagoda ku naon da setan aya. Coba aja keur dagang teu payu, keur bangkrut, usaha teu jalan, sok keur gogoda teh teu laloba teuing. Begitu dia maju, wah ada godaan dari perempuan, ada godaan dari teman, ada godaan dari sini. Kenapa? Kata Rasul. Kalau hidup ini berkah di perdagangan juga harus siap. Nah ini katanya inna syaitan wal ism yahtadirani fil tijarah, selalu hadir dalam sebuah perdagangan, dalam sebuah usaha, dalam sebuah bisnis, ya. Makanya wazayyinu, maka hiasilah dengan bisedekah, keluarkan. Saya masih ingat dulu tahun berapa, saya masih ingat ya. Ada rombongan kurang lebih 5 orang datang ke guru saya. Dia bekerja di salah satu instansi keuangan. Kemudian ngobrol, katanya Kiai, katanya saya bekerja di sebuah instansi keuangan yang katanya ini terjadi debatable, ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, kami ragu-ragu apakah kami syubhat dan tidak. Kemudian guru saya pada waktu itu simpel jawabannya, tidak terlalu panjang menerangkan bagaimana literasi mengenai hal itu. Dia jawab begini, lamun ragu-ragu mah cing loba sedekah we. Da di mana wae ge anu disebut usaha mah aya wae setan jeung dosana. Itu jawaban. Ternyata jawaban itu baru ketemu hadisnya. Betul aja. Da usaha mah tong boro-boro ngecek batul halal jeung haram, atau halal. Yang ataupun yang kata orang lain di sini haram, di sini syubhat. Yang tidak seperti itu pun kata Nabi aya wae setan jeung dosana mah gitu. Makanya bagaimana? Cing loba sedekah we. Oh kitu hungkulna Ustad. Muhun sakitu we. Sok cing loba sedekah. Akhirnya apa? Arwih deui sakitu neureugreusna Ustad abdi atos beres. Saya dari dulu itu tahun 2002 2003 mikir eta jawaban kumaha. Oh iya. Akhirnya apa? Tidak ada yang bersih harta yang kita masuk.
Tidak ada. Maka bersihkan dengan sedekah-sedekah seperti itu. Wazain. Ya. Coba seperti itu dina naon wae. Apalagi kita dalam kondisi seperti ini. Ini salah satu apa? Salah satu hadis malahan sudah mengatakan apa? Kata Rasulullah, "Mana qasat shadaqatun min ma." Ciri bahwa hidup kita berkah apa? Apa yang kita sedekahkan tidak mengurangi jumlah harta kita. Ya. Menuju masantren aya ilmu mantek gitu nya. Lamun aya manuk dina dahan 10 kemudian ditembak 3 tinggal sabariji. Hampir sadayana santri ngajawab kantun 7 cenah. Cek ustad teh lain jang lain 7. 3 nahasna ustad 3. Kan anu 7 mah hiber. Pan anu 3 mah aya ragrag. Nah ini. Jadi mana qasat shadaqatun min mal. Ternyata ustad ini lagi menerangkan mana qasat shadaqatun min mal. Begitu. Jadi lamun urang gaduh harta 1 juta disodakokeun 300.000, nu urang nu mana? Sesana sabaraha? Jawabannya pertanyaan seperti itu. Berapa sisa uang kita? Hampir semua menjawab 700. Lain. Anu sesa nu urang mah nu 300. Nah, kan iya aya nu 300. Panu 700 mah beak bawa dipake naon? Nah, itu cara cara memahami logika mana qasat shadaqatun min mal. Sampai dalam hadis tadi dikatakan wa mazadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa matawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Sok namun hayang hirup ningkat sakitu. Kenapa? Tidak ada apa kecuali apa? Kecuali kita memberikan maaf pada orang, kemudian kita merendahkan diri pada orang, oleh Allah akan diangkat. Jadi ini nilai-nilai dalam kehidupan kita. Berkah hirupnya. Lamun urang teu hampuraan, lamun urang ngarasa sombong, moal barokah hirup urang. Tara sodakoh geranya, nya medit hirupna teh, nya naon, nya mun aya batur boga salah tara dihampura ku urang teh, nya urang teh gerak takabur, nya sombong, wah ieu mah tos we pejet nu kieu mah. Hirup teh. Kenapa? Karena dia tidak memiliki nilai yang seperti itu. Ini poin keberkahan yang kedua. Mana qasat shadaqatun min mal. Begitu. Kemudian keberkahan yang selanjutnya adalah apa? Kata Rasulullah, ittaqin nar walau bisikki tamratin. Ya. Fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Saya Rasulullah, maka jaga nerakamu katanya. Walaupun hanya 1 biji kurma. Kalau Anda tidak bisa mengeluarkan itu, ngomong yang baik saja itu sudah sedekah. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada para amil zakat, petugas zakat yang datang ke kita itu tong waka pikiran negatif, nyarita we nu hade. Nya ieu mah seumeuh ka dieu wae pagawean teh ngan menta we entong kitu. Nya naon bisi teu ngeunaheun katarimana. Wah, kamu ini gimana? Pagawean teh mena. Lain usaha tong kitu. Batur mah teu sanggupeun usaha, minimal doakeun ku urang. Nah, kenapa? Karena ada nilai-nilai keberkahan. Yang ketiga yang selanjutnya adalah apa? Man tasaddaqo fisabilillah ya, fayad'u min abwa ataupun apa? Fayud'a min abwabil jannah. Ya ibadi ta'alau ila rahmatillah. Jadi hidupnya selalu orang berkah itu hidupnya selalu ada dalam naungan rahmat Allah. Sampai dalam sebuah hadis, dan siapa yang bersedekah di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari salah satu pintu surga. Itu namanya babus sedekah. Kalau dia ahli zakat, babus zakat. Kalau dia ahli sedekah, babus sedekah. Lihat di 8 pintu surga yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan diperkuat oleh Imam Ahmad. Ternyata bab zakat atau panto zakat yang sedekah aya 2. Jadi ternyata dari 8 pintu 2 berkaitan dengan apa? Sesuatu yang kita keluarkan. Karena memang kita bukan milik kita, itu milik Allah. Ada babu zakat, ada babu sedekah. Kan 8 pintu itu kan babu salat, babul haji wal umrah, babus silaturahim, babul ilmi, babus sedekah, babus zakat, kemudian ada lagi babul royan. Nah, ini kan pintu-pintu. Yang satu lagi babul qadiminal ghaid wal afinanin nas. Itu pintu-pintu di surga itu dibuka. Tetapi ternyata kata kuncinya di mana? Berkah hidup kita. Starting poinnya adalah 3. Bagaimana agar betul-betul sedekah kita
menutupi dosa kita, dan membuat imunitas tubuh kita menjadi meningkat. Saya yakin kalau 3 ini ada. 1, harta bukan milik kita tapi milik Allah, kuatkan awak lah. Hidup spiritual kita akan bagus. Yang kedua adalah apa? Bahwa sedekah yang paling hebat itu pada saat kita membutuhkan. Kalau kita sudah tidak butuh, nanti pada hari kiamat, menjelang kiamat, kata Rasulullah, di antara ciri kiamat, orang sudah tidak butuh harta kita. Inilah kesempatan yang terbaik. Lembaga-lembaga zakat yang sudah dapat dipercaya, itu dapat memberikan sebuah kenyamanan bagi kita semuanya. Dan yang ketiga, bagaimana menghidupkan hidup kita berkah dengan harta kita. Demikian, para pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi, acara pada hari ini bekerja sama dengan salah satu lembaga zakat, yaitu PZU, Pusat Zakat Umat PW DKI Jakarta, yang memiliki program-program yang sangat keren, sangat bagus, dan mereka juga siap untuk mendistribusikan dan mengambil, juga menjadi sebuah petugas amil yang akan mendatangi rumah-rumah ketika kita tidak memiliki akses untuk bisa keluar lebih bebas, juga dalam rekening yang sudah tertera. Silahkan, saya di sini hanya memberikan stimulus saja supaya betul-betul apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan itu menjadikan pahala bagi kita semuanya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke studio itu bisa disampaikan langsung lewat WA ataupun pertanyaan yang sudah ada di layanan Risalah TV. Jangan kemana-mana dulu, karena kita akan lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk ke studio. Ini ada pertanyaan yang cukup bagus nih, begitu ya. Ada pertanyaan yang cukup bagus, Ustadz, ya. Ciri orang yang sedekahnya diterima tadi itu diantaranya dihapuskan dosa oleh Allah. Bagaimana ciri orang dihapuskan dosa? Jadi tadi mah sodakoh cirina diterima teh ngahampura dosa orang, ayeuna kumaha ciri dosa dihampura orang. Jadi bagaimana ciri orang diampuni dosanya? Ya, kalau melihat dari beberapa referensi itu, diantaranya orang ini semakin baik gitu kan, dia ketika ada kesalahan cepat bertobat, begitu. Kalau kita melihat dari ciri-ciri innal hasanat yudhibas sayiat, jadi sebetulnya kalau kita berbicara masalah dosa, setiap manusia juga ada, ya. Kenapa? Karena kita juga bukan malaikat yang bersih, cuman ada yang terasa, ada yang tidak terasa. Kemudian yang kedua, ada dosa yang emang bisa diampuni oleh Allah dalam konteks yang emang itu ringan, dengan amal-amal ringan juga, begitu kan. Apakah sedekah dapat mengampuni dosa-dosa kita dalam amal ataupun dosa-dosa yang berat atau tidak? Karena kan ada dosa-dosa yang harus dieksekusi oleh bentuk atau disebut dengan bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk had dari Allah. Nah, kalaupun tidak terjadi seperti itu, minimal sedekah kita itu minimal mengikis. Tetapi dosa-dosa yang kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Jadi sedekah yang kita keluarkan mengampuni dosa kita, tutfi'u khati'ah kama tutfi'ul ma'an-nar, seperti bagaimana kalau ada api kemudian ngagugudag, kemudian ada air, itu dipadamkan. Secara teknisnya seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, penyebab apa anak bisa speak delay? Apakah itu dari perilaku orang tuanya? Ini hampir sama pertanyaan-pertanyaan ini sering masuk ke studio gitu kan ya. Jadi tidak ada, kalau saya berbicara tentang faktor genetika ya presentasi anak ABK ketika dihubungkan dengan genetika itu sebetulnya presentasinya berapa persen? Tidak seperti itu juga. Kenapa? Karena saya menemukan suaminya juga ahli medis, istrinya ahli medis, dia dua-duanya memiliki kualitas yang, tapi anaknya bisa jadi ABK, bisa. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena
kita tidak bisa menyalahkan karena faktor-faktor apa. Genetika tidak terlalu dominan. Kenapa? Karena yang saya analisa, anak itu baik speech delay ataupun dia itu autis, kemudian itu dia itu ada gangguan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ini mungkin di sini juga ada para ahli, saya hanya bukan menambahkan, hanya memberikan gambaran yang saya baca dan saya tangani gitu aja. Yang pertama itu suplai oksigen ke otak yang tidak lancar. Suplai oksigen ke otak tidak lancar itu membuat anak bisa terjadi gangguan-gangguan seperti itu. Ya, kemudian yang kedua adalah faktor unsur-unsur kimiawi. Ya, seperti ada timbal, ada merkuri, itu juga bisa berpengaruh. Baik ya, terutama ketika hamil. Ketika hamil itu kan. Makanya ketika hamil, ibu hamil itu betul-betul harus harus detoksifikasi yang sangat hebat, ya. Jadi itu detoksifikasinya lebih ke arah betul-betul baik secara anatomi ataupun detoksifikasi secara pikiran. Kemudian yang ketiga, faktor yang seringkali muncul dalam kasus anak-anak yang ABK itu adalah apa? Faktor psikologis orang tua ketika dalam proses hamil. Itu kan mempengaruhi sekali. Orang yang stres, orang yang depresi, orang yang mungkin dia itu wajar lah kalau dia stres juga wajar, tapi kalau terjadi tekanan maka itu juga akan berat, begitu. Itu akan berat. Nah, makanya kita sudah memiliki sebuah produk yang sudah dijual di berbagai media. Yang pertama adalah ini madu alpha energy, ya. Ini madu alpha energy ini sudah bisa ataupun ini bisa diminum. Ini silakan, banyak yang bertanya, Ustadz, madu alpha energy buat penyakit apapun. Kalau madu ya diminum sehat lah, begitulah. Mau pakai apapun. Tetapi untuk perkembangan anak ini bagus. Kenapa? Karena ini sudah diracik dengan berbagai unsur yang nanti akan menguatkan sel-sel di otak. Jadi terapinya ya penguatan otak, begitu kan. Kemudian juga sudah saya terbitkan juga ini audio speaker Quran yang itu bisa diperdengarkan dengan lantunan-lantunan yang kita pilih untuk menurunkan gelombang otak, begitu kan. Untuk gelombang otak bisa nanti dipraktekkan seperti itu. Jadi baik itu madu ataupun speaker Quran itu bisa menghubungi layanan telepon yang sudah disampaikan di layar ataupun di media. Kemudian yang selanjutnya ini dari Jakarta, ya, dari Jakarta sudah masuk. Ini langsung ke nomor HP saya karena katanya saya tidak sempat untuk masuk ke HP layanan yang ada di studio katanya. Ya, masuk ke HP saya. Ini seringkali orang itu mengeluarkan sesuatu tanpa disebutkan bahwa ini zakat, sedekah atau infak. Nah, ini bagaimana tanggapan Ustadz tentang hal tersebut? Nah, ini bagus sekali. Jadi kenapa? Karena kan harus dibedakan. Ini ada infak, ada sedekah, ada zakat. Zakat ini kan sudah jelas kan. Satu, zakat ini waktunya juga diatur. Atau dalam konteks ini namanya mansus. Ya. Mansus waktunya. Jadi diatur. Bagaimana diatur gitu kan waktunya itu. Kapan harus keluar, bagaimana apakah ia masuk haul atau tidak, bagaimana nanti nominalnya, apa yang harus dikeluarkan. Intinya pakai dalil lah. Ya, pakai dalil yang harus betul-betul dikeluarkan. Dan doa dari orang yang mengeluarkan zakat dan orang yang menerima zakat jadi beda. Orang yang dia menerima zakat itu kan Allahumma sholli alaik. Kalau keluarga Allahumma sholli alaikum. Nah, nanti ini kan orang yang menerima ataupun orang yang menerima doanya begitu. Tapi kalau infak sedekah itu doanya kan jazakumullahu khairan katsira. Begitu kan? Jadi sudah ada perbedaan. Makanya kalau zakat bilangin, kalau infak sedekah itu kan orang udah tahu gitu kan, itu berarti derma yang tidak terikat. Kalau zakat itu mesti disampaikan. Kenapa? Karena ada kasus sekarang, ada orang yang seringkali dia mengeluarkan, oh hebat dia itu ya. Tapi ternyata itu dari zakat. Dari zakat mah kotoran. Yang tidak boleh dia keluarkan kecuali dia orang menerimanya juga berbeda. Dalam konteks berbeda itu artinya apa? Zakat itu kan ada dialog yang berbeda. Karena itu emang bukan milik kita. Kalau sedekah itu kan itu emang hasil jerih payah kita dalam konteks yang seperti tadi. Makanya kita keluarkan, mau disedekahkan mau tidak. Ada zakat mah ada wajib keluar dari orang. Ya.
Kalau zakat perdagangan berapa persen? Nah, ini persentasi untuk zakat inilah yang harus dikeluarkan karena bukan milik kita, itu milik orang miskin. Makanya kalau saya mengambil dari apa? Dari kata-kata Umar itu Umar itu bukan mengambil, tapi orang-orang kalau orang punya zakat diserahkan gitu kan. Jadi nu jarakat zaman Umar mah ngalanterkeun sorangan gitu kan. Da urang teh atuh kan kumaha teh dicokot mah asa meuni teu ngemutan cenah. Abdi mah kedah diemutan we sareng kedah dicanak. Ah tong kitu ari zakat mah anterkeun we atuh. Nya. Begitu. Itu kan lebih bagus dan lebih selamat. Tapi kalau infak sedekah ya kita mengaplikasikannya di mana saja juga boleh. Jadi ibu, bapak yang bertanya tentang teori tentang yang tadi, zakat dengan infak sedekah itu harus dijelaskan. Kenapa? Karena nanti berbeda konteks, berbeda doa, nanti walaupun nanti pendistribusiannya mustahilnya sama juga. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Nah, ini sama juga. Tetapi itu pengikraran inilah yang harus kita perbaiki. Ya, kemudian ini satu lagi pertanyaan yang masuk, apa standar dan presentasi dari amil bahwa dia dapat menerima bagian daripada zakat, infak dan sedekah? Saya kira tidak ada ya, karena di Quran juga tidak ada kata-kata berapa presentasi yang harus diterima oleh amil gitu kan ya. Ngan ulah dugikeun ka amil jadi ambil we gitu kan ya. Jadi tadina amilin jadi ambilin gitu kan. Asup kabehanana kana sakuna tah ulah kitu hungkul gitu kan ya. Kenapa? Atuh kari keur baturna mana gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi menarik sekali dan saya kira yang paling pokok adalah bagaimana kita mengeluarkannya dulu. Da ari nu nalima zakat mah insyaallah loba lahnya. Ieu teh justru anu kudu dibangun mah ngaluarkeun zakat, ngaluarkeun infak, ngaluarkeun sedekah. Nu narima mah teu kudu dididik. Naon sababna? Teu diumumkeun ge daratang sorangan, tapi lamun rek kaluarkeun sedekah, infak dan zakat itu harus dipunya pendidikan. Harus in kuntum ta'lamun, harus apa? Harus ada edukasi, kudu bahasa Sunda mah kudu ngaji. Lamun tara ngaji mah moal kaharti gitu kan. Naon sababna urang kudu ngaluarkeun harta anu ieu teh meunang kesang urang. Ini hasil keringat kita harus dikeluarkan oleh kita. Kenapa? Nah, kalau tidak ngaji itu tidak akan berpikir ke arah sana. Nah, inilah mungkin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan ini sangat bagus sekali. Ini 1 minggu lagi kita akan bertemu kembali nanti minggu depan ya, terakhir kita akan belajar ending bagaimana hidup kita di bulan Ramadan ketika meninggalkan itu betul-betul bahagia. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana mempolak hidup kita begitu akhir ini, akhir juga pandemi gitu kan, akhir juga kehidupan kita yang tidak bermanfaat untuk meraih yang betul-betul bermanfaat. Sekali lagi, acara ini bekerjasama antara Risalah TV dengan Pusat Zakat Umat PW DKI Jakarta. Silakan bagi yang ingin mendistribusikan dan ingin mengeluarkan dan menitipkan zakat, infak, sedekahnya boleh menghubungi alamat yang sudah tertera baik itu di prayer ataupun di media saat ini di nomor rekening, atau nanti bisa telepon ke nomor yang sudah ada di layanan siaran ini, nomor yang bisa dihubungkan untuk dijemput karena kita memberikan sebuah kemudahan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keafiahan, kita diberikan kekuatan, keberkahan hidup, anak-anaknya juga soleh dan solehah, dan kita dipertemukan nanti di surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Saya Ucu Najmudin pamit mundur. Selamat bertemu kembali pada Ahad yang akan datang dengan judul yang berbeda. Insyaallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.